Sekarang saatnya kita ngobrol seru di Tap Out bareng Adit dan Sheryl yang akan ngobrolin tentang cerita dari sang legend bulu tangkis bareng Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti. Waduh, aduh nih, ini nyata apa enggak nih? Jadinya surreal nih. Mimpi deh kayaknya kita share hari ini. Kayaknya mimpi gue waktu, wah gila sih. Wah gue gak bisa ngomong nih. Teman Motion, iya bener. Lo denger tadi di bumpernya kita bakal ngobrol sama Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma. Iya bener dan gak online teman Motion. Yes. Beneran ada di sini. Ada di sini. Wah, Wah, ini kan. kita berikan dulu tepuk tangan yang gemuruh 250 orang. Wah, ini adalah Mas Alan Budi Kusuma dan Mbak Susi Susanti. Welcome to Motion. Apa kabarnya? Baik. Terima kasih. Biasanya nih kita kalau misalnya ngundang tamu tuh depan prolognya tuh banyak gitu loh maksudnya Mas An. Tapi ini kayaknya udah nggak perlu prolog Udah lagi nggak perlu gitu prolog loh. ini. Karena kita jujur takut di sini nih, takut di netting, takut di smash. Ini jadi pelan-pelan aja ya, teman Motion ya. Aduh, selamat datang, welcome to our humble home, Mas Yes. Alan dan juga Mbak Susi. Seneng banget bisa kedatangan berdua ini gitu ya. Ini sebenarnya list pertanyaan banyak banget ya. Tapi kalau misalnya kita salah-salah nanya gitu ya, itu hanya karena kita gemeteran ya. Nah, ya. Jadi highlightnya hari ini kita grogi. Grogi, betul. Mbak Susi dan juga Mas Alan. Tapi ngelihat dunia bulu tangkis sekarang, apalagi kemarin kan terakhir ada Indonesia Open, dan Masters. Masters juga aku nonton ke GBK. Iya, sih, seru banget ya. Seru banget ya Seru kan. ya? Seru. Iya beneran gitu ya. Dan Mbak Susi juga Mas Alan kan merupakan legenda di dunia bulu tangkis gitu. Bahkan setelah gantung raket pun masih berkontribusi untuk bulu tangkis. Banget ya. sampai sekarang gitu kan. Nah hari ini mereka berdua datang, nanti kita akan ngobrol soal namanya Aztec. Apa itu Aztec ya kan? Yes. Aku tuh kaget banget pas tahu the man or the people behind Aztec Behind. itu ternyata adalah legend gitu ya. Yes, wow, ini bikin kita deg-degan. Tapi boleh di-share mungkin Mbak Susi dulu atau Mas Alan dulu, boleh bebas beduanya. Apa nih Aztec? Kasih tahu ke teman Motion. Waduh, terima kasih kita juga ada diundang di sini ya. Jadi memang kalau bicara Aztec ya, sebetulnya Aztec itu adalah brand di mana itu adalah singkatan nama kita. Jadi Alan Susi. Alan Susi Teknologi. Wow. Adit Sheryl bisa. Aceh kita Oh, bikin bisa. Aceh iya. Iya, jadi sebetulnya itu. Jadi kenapa cerita tentang Aztec itu sebetulnya setelah kita pensiun ya. Setelah kita pensiun kita tuh mau ngapain akhirnya? Karena kita basicnya di olahraga, di bulu Iya, tangkis, iya. dan kita berpikir bahwa kalau orang bicara bulu tangkis selalu ingatnya Indonesia. Bener. Karena kan Indonesia adalah kayak kalau dibilang tuh salah satu olahraga kebanggaan yang Banget. selalu memberikan prestasi Setuju. di dunia itu lewat bulu tangkis. Nah, kita kepikiran, aduh, kita kan dari bulu tangkis, kita ingin membuat bisnis, tapi tetap image-nya adalah Indonesia. Indonesia. Kalau orang ingat bulu tangkis, ingat Indonesia. Itulah awalnya kenapa kita akhirnya membuat brand dengan nama Aztec. Dengan harapan bahwa Aztec sendiri kan dari singkatan nama kita dan bulu tangkis adalah Indonesia. Wow. Itu. Jadi ini adalah bener-bener dedikasinya dari dulu muda sampai pensiun masih di situ gitu ya Mas Alan Masih ya. bulu tangkis gitu ya. Dan Betul. emang keren banget kontribusinya buat Banget. Indonesia tentunya dari Mas Alan dan juga Mbak Susi Santi. Segitu cintanya kah seorang Alan Budi Kusuma dan Susi Santi dengan Indonesia dan bulu tangkis? Kayaknya jawabannya iya banget ya sampai bikin hashtag ini ya. Aduh, awalnya tuh kepikirannya gimana sih setelah oh ya ini kayak kita nih mau pensiun gitu ya. Kita bikin bisnis deh gitu. Awalnya yaudah deh kita kecil-kecil dulu, kita coba apa langsung udahlah langsung nih kayak kita all out. Coba mungkin Mas Alan bisa ceritain nih, kita excited banget nih. Ya memang kan kalau sebagai atlet kan kalau biasanya kalau sudah berhenti atau sudah retired itu kan mereka harus meneruskan hidupnya. Iya betul. Bukan baik mungkin sebagai pelatih atau mau buka usaha. Lalu awalnya kita sih mencobalah beberapa usaha-usaha, tapi akhirnya kita menetapkan usaha olahraga yang lebih tepat buat kami berdua karena kan kebetulan kami berdua ini kan mantan pemain bulu tangkis. Yes. Dan pernah bekerja sama dengan beberapa merek top dunia sebagai brand ambassador dan juga sebagai mungkin technical advisor seperti itu. Jadi dengan membuat produk alat olahraga khususnya bulu tangkis saat itu yang terpikir dengan nama Aztec tentunya lebih memudahkan kami untuk membuat karena pengalaman kami sebagai mantan pemain dan juga pernah menjadi technical advisor di produk-produk
bulu tangkis khususnya. Yes, Technical itu dia. advisor bro. Technical advisor. Bro tuh kan, Wah. waduh, ini karirnya udah dari pemain, technical advisor, pelatih, wah pokoknya udah banyak banget. Iya, udah ya. nyemplung langsung ke lapangan juga Banget. gitu kan. Nah, Wow. nanti kita bakal ngobrol soal seputar, kita agak nostalgia sedikit dengan Yes. karir zaman dulu. Bener. Gue sampai pakai lo jaketnya lo ada. Iya, lu nggak beliin kue lu. Lu katanya ngefans. Yang penting adalah hari ini bareng sama Mas Alan Budi Kusuma dan Mbak Susi Susanti. Kita lagi Yes. ngobrol-ngobrol. Sebenarnya kedatangan mereka berdua ini, kita pengen banyak ngobrol. Ya pasti dong, apalagi kalau bukan ngobrolin zaman dulu nih pada saat Bener. berkarir. Dan karena sekarang ini mereka berdua membuat satu produk untuk juga atlet-atlet ya Indonesia bulu tangkis, tentunya namanya adalah Aztec. Alan Susi Technology. Wow. Keren banget. Ternyata keren couple banget. goals banget ya. Iya, berdua barengan bikin bisnis juga dan iya memberikan kan? impact ke Indonesia. Banget Wow, sih, banget itu kan sih. keren banget ya. Dan kalau misalnya ngomongin tentang bulu tangkis, tentunya kayaknya 1 jam nggak bakal cukup Aduh, gitu. nggak. Kalau 2 hari. 2 hari kayaknya ya ngobrol sama Mbak Susi dan juga Mas Alan. Tapi boleh nggak sih diceritain mungkin the highest and the lowest experience yang pernah Mas Alan, Mbak Susi alamin ketika jadi atlet? Mungkin dari Mbak Susi dulu deh. Waduh, pengalaman apa ya? Saking banyak ini bingung. Highest and lowest-nya Highest nih and apa lowest. ya? Iya, betul sekali. Iya, kalau pengalaman saya mungkin yang pasti yang paling berkesan ya, yang Yes. membanggakan. Tidak hanya mungkin buat saya, buat keluarga, tapi juga untuk Indonesia, pasti momennya adalah momen Olimpiade. Itu adalah mungkin momen yang luar biasa sekali karena pertama kali bulu tangkis dipertandingkan itu kan di Yes. tahun 92 ya. Di Brazil ya? Di Barcelona. Barcelona. Brazil lagi Barcelona. Iya, ya, Olimpiade Barcelona. Brazil. Oh, Di Barcelona, betul. Sejak keikutsertaan Indonesia 58 tahun di Olimpiade kan kita belum pernah dapat emas. Iya, iya. Jadi waktu itu kita memang dipersiapkan Oke. untuk menuju Olimpiade sana. Jadi tentunya perjuangan, tapi untuk mencapai itu kan nggak gampang ya. Benar. Saya juga ngalamin mungkin kalau dibilang jatuh bangun iya. dari yang mungkin apa ya, kalau dibilang kita merasakan juga bahwa pada saat saya kalah itu menjadi satu apa ya, Tekanan ya, pressure tekanan, ya. apalagi juga ya kita tahu kalau sekarang mungkin netizen yang nyerang ya, ngebully gitu kan. Kalau dulu media Oh, betul. oke. Lalu juga kalau kita kalah, apalagi kalau mungkin di Indonesia Open kayak kemarin. Iya, iya, benar. Nah, penonton kadang-kadang ada yang pro, ada yang Iya, benar. malah tambah nyerang kita. Iya, setuju, Jadi setuju. kalau pas kalah tuh sering kali ada apa ya, kalau dibilang tuh udah pulang aja, kawin aja. Aduh, kita udah udah main setengah mati ya. Tapi kadang-kadang itu yang membuat kita juga sering ngerasa down juga ya. Aduh, Oke. kok kayaknya udah capek. Tapi tentunya itu menjadi satu tantangan ya. Yes. Karena kan kita punya impian terbesar kita, khususnya saya dan mungkin mama papa juga ya, menginginkan saya menjadi yang terbaik, menjadi juara. Setuju. Jadi pada saat mungkin momen yang tertinggi yang paling berkesan yaitu Olimpiade, karena di sanalah saya bisa tidak hanya menyelesaikan tugas dari negara, tapi juga mencapai impian saya menjadi juara Olimpiade dan mempersembahkan emas pertama. untuk Aduh, Indonesia. sampai merinding. Padahal namanya juga udah dicatat di Guinness World Record. Iya. Ini menang All Englandnya udah dari 90, 91, 93, 94. Wow, Udah wow, banyak wow. banget, tapi Olimpiade tetap paling masih Betul berkesan. sekali ya. Aduh, Wow. luar biasa. Kalau Mas Alan apa nih, Mas? Wah, sepertinya sama nih. Soalnya dapet jodoh gitu. Waktunya tidak lama kemudian ya, Iya, 1 jam iya. kemudian saya juga bertanding sesudah Yes. Susi. Saya juga cukup happy ya, karena waktu itu Susi kan melawan pemain Korea, Iya. Mas Adit, Benar. Mas Sheryl, dan saya melawan teman sendiri sebetulnya. Oh, tuh Kompatriot saya, All teman Indonesia baik saya. Indonesia Final. final. Betul Oh iya, sekali. iya. Betul. Wow. Jadi dengan kemenangan Susi itu membuat saya lebih rasanya lebih semangat gitu. Iya, Benar. iya. Karena Susi kan sangat berat bebannya. Betul. Jadi saya juga sesudah Susi menang, saya lebih semangat dan akhirnya saya juga bisa mendapatkan Wow. medali emas. Itu juga bagi saya merupakan momen yang terbaik, yang tertinggi, karena kan setiap atlet kan memimpikan, Mas Adit, jadi ingin menjadi juara Olimpiade, karena Setuju. untuk mengikuti Olimpiade harus ada babak kualifikasinya, Mas Adit, Benar. yang harus diikutin kalau saya tidak salah 2 tahun. Oh, Yang sebelum waktu itu, Olimpiade, betul. mungkin sampai sekarang pun juga masih sama. Jadi 2 tahun sebelum Olimpik, untuk ikut aja harus melalui proses seleksi selama 2 tahun. 2 tahun itu 2 untuk tahun. ke Iya, Olimpiade. itu baru ikut joinnya ya. Join. Joinnya aja. Wow. Baru terkualifikasi Iya. gitu, namanya ada muncul saya gitu ya. Berarti dari tahun 90. Iya, dua tahun betul. sebelum- Betul.
Lo lagi ngapain tuh 90? Belum direncanain saya ada di sini. Aduh, aku gini loh. Selalu yang aku amazed dari atlet adalah mental mereka, Mas Alan dan Mbak Susi ya. Aku nggak tahu gimana kita ini cuma biasanya kalau kerja kita ngomong di depan umum gitu ya. Tapi itu memang butuh mental. Tapi itu nggak sebanding dengan mental atlet karena pressure mereka. Semua orang berharap ya kan, all nation, all eyes on you gitu ya. Dan kadang kita namanya juga olahraga seperti Mbak Susi bilang, kadang menang, kadang kalah gitu. How you overcome atau selalu setiap hari bangun kayak oke, semangat gitu, karena kan kadang-kadang kita aduh capek banget sih gimana sebagai seorang atlet tuh bisa selalu punya semangat itu gitu? Ya tentunya kita harus saya pikir dengan sejalan dengan waktu, Mbak. Jadi kita harus mempunyai satu motivasi, Mbak ya. Motivasi dan keinginan kuat. Karena bukan sebanyak apa kita jatuh, tapi seberapa cepat kita bisa pulih, itu yang terpenting. Wow. Jadi tidak boleh terlalu berlarut-larut kalau kalah. Waduh, kayaknya sepertinya kayak down, habis tuh tidak bisa seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa come up, overcome, maksudnya melewati hal tersebut. Karena saya juga tadi kan disebutnya kan the lowest kan. Saya mengalami hal itu, Mas. Kapan tuh? Tahun 92 sebelum Olimpik. Wow. Waktu itu Thomas Cup. Jadi kalau pada Thomas Cup ini pertandingan bergu. Waktu itu kita di semifinal melawan Malaysia. Lalu pada saat sebelum bertanding biasa kan kita ada briefing. Jadi siapa lawan siapa itu di atas kertas, Mas. Jadi pada saat itu saya melawan salah satu pemain Malaysia. Secara head to headnya saya jauh lebih menang, Mbak. 10-2. Saya menang 10 kali, lawan saya hanya 2 kali melawan saya. Jadi tentunya pada saat saya dipasang, ini Alan pasti menang nih. Jadi udah kayak di atas kertas, deh. Di atas kertas nih, Mbak. Betul. Tadi disampaikan oleh Mbak bahwa pada saat saya main, itu Mbak, nggak bisa main saya. Wow. Ada ketegangan. Jadi ketegangan karena kan begitu main nggak ada kalah ya Lan ya. Lu harus menang. Wah, tekanan banget tuh ya. Iya, nggak ada cerita. Padahal pada saat itu kita bermain di kandang lawan, Mas. Iya, beda. Lawannya Malaysia. Tentunya supporter mungkin Mas bisa lihat kan yang kemarin garang. Indonesia tepok-tepok kacau sih itu teman motion beneran. Jadi segitu pressure-nya, Mas. Begitu kita kehilangan sedikit fokus atau kehilangan sedikit kepercayaan diri kita nggak bisa main. I see. Itu pressure-nya sebegitu besar karena ya itu Mas, turun nggak ada cerita kalah, nggak ada. Lu harus menang. Yes. Karena di atas kertas poin udah menang. Pasti menang nih. Bener-bener. Itu yang repot itu sebetulnya. Wow. Tapi ya itulah uniknya atau serunya perjalanan, pasti ada yang tinggi, ada yang turun juga. Naik. Makanya sampai bisa di hire sama dulu brand-brand internasional. Tapi akhirnya sekarang bikin brand sendiri. Mungkin kita jadi brand ambassador ntar. Nggak bisa ya? Aduh nggak bisa. Gue nggak bisa. Tapi ngelihat sekarang gitu ya dengan udah punya nih ibaratnya babynya Mas Alan sama Mbak Susi Aztec ini, sekarang produk-produknya udah semakin banyak. Tapi produk-produk apa sih yang sekarang ada di Aztec ini? Produk-produknya apa aja ya selain pasti raket ya? Raket. Boleh di-share nih Mbak Susi? Betul sekali. Memang awalnya memang kita membuat produk-produk lebih banyak mungkin awalnya di bulu tangkis ya. Seperti sepatu, raket udah pasti. Karena kan buat main badminton, lalu shuttlecock, lalu juga string ya, senar ya. Senarnya ya. Betul. Tapi terus berjalannya waktu kita juga bikin aparel juga ya, bikin kaos, lalu celana, training juga. Lalu kita merambah lagi, kita juga ada kayak sepatu futsal, lalu sepatu untuk lari, sepatu jogging, dan sekarang udah ke lifestyle ya. Iya, makanya. Nah, jadi udah lebih luas lagi dan kita juga tahu bahwa apalagi pandemi ya. Nah, itu dia. Otomatis kan kesehatan harus dijaga ya. Lalu juga olahraga harus banyak di luar gitu kan. Lebih banyak mungkin sekarang ini jalan kaki, sepeda. Jadi merambah ke sana juga. Bahkan kita ada bikin kan mungkin untuk teman-teman yang muslim ya, yang berhijab, kita juga ada hijab untuk olahraga. Oh iya benar tuh. Sekarang biar hijabnya enak tuh bahannya bener, ya. Bahannya beda ya. Bahannya khusus ya. Tidak terlalu absorb keringat gitu. Wah, menarik. Jadi memang gak konsepnya di bidang bulu tangkis doang, tapi menyeluruh gitu. Menyeluruh betul. Sudah mulai ya kita ke lifestyle juga, lalu juga di bidang-bidang cabang-cabang yang lain juga ya. Ada ke basket juga. Jadi kita lihat peluang juga ya. Jadi peluang yang memang mungkin secara kita punya kesempatan nih untuk bisa masuk ke sana. Nah, itu yang kita mungkin perbesar lagi ya. Wow. Berarti secara resmi Aztec ini dari tahun berapa nih?
Mas Alan? 2003. 2003 ya. Jadi sekarang sudah 19 tahun. 19 tahun. Iya. Mantap. 19 tahun sama kayak umur saya. Aduh, gak usah sok muda deh. Ini kan kayaknya kalau bulu tangkis Indonesia nggak pernah mati lah ya, selalu pecintanya semakin banyak gitu ya. Aku tuh nggak bisa main bulu tangkis ya, pas lagi gini syung, shuttle-nya ke belakang. Tapi aku selalu suka nontonnya gitu kan. Yes, setuju banget. Dan kemarin Gracia Poli gantung raket. Gantung raket, sedih banget ya. Sedih banget aku. Terus juga Minions akhirnya harus ditarik dari 3 turnamen karena mungkin belum pulih bener juga. Terus secara mungkin karena memang lagi lama nggak main, terus jadi secara chemistry, oke, ditarik aja deh gitu ya. Setuju sih. Nah ini kan akhirnya juga siapa lagi ya? The Daddies ya. The Daddies, Muhammad Hasan dan juga Hendra Setiawan tuh kayaknya udah ya bisa dibilang udah berumur gitu ya. Karena kan kalau bilang umur atlet tuh bener-bener pendek banget. Mbak Susi itu kalau nggak salah pensiunnya umur 26 ya? 27. Tuh 27 kan? Betul. Amin 27 tuh untuk karir yang lain tuh baru lagi meletek-meletek. Bener, udah ke Barcelona saya sampai sekarang belum pernah kemana-mana. Tapi kan memang kalau karir atlet begitu pendek ya Mas Alan dan Mbak Susi ya, karena stamina dan segala macam. Nah dilihat nih sekarang regenerasi pemain bulu tangkis di Indonesia nih perkembangannya gimana? Kalau menurut 2 orang legend ini? Ya betul sekali ya, kalau kita melihat bahwa perkembangan regenerasi bulu tangkis Indonesia sebetulnya kalau dibilang jelek sebetulnya enggak. Program PBSI sudah cukup baik karena memang dari zaman saya sebetulnya kita itu pembinaan regenerasi sudah berjalan dengan baik. Dari muda banget ya. Betul, karena kan kita mempersiapkan, ya kebetulan 4 tahun yang lalu saya dipercaya oleh PBSI sebagai ketua bidang pembinaan untuk mempersiapkan Olimpiade 2020 kemarin, mengantarkan Grace Apri, betul. Jadi memang sudah terplanning ya dengan baik, di mana memang pembinaan itu harus ada jangka panjang, jangka pendek dan jangka menengah. Jadi di mana atlet-atlet muda dipersiapkan, tidak hanya mungkin saat ini kita tahu ada Grace, Apri, Kevin, lalu juga Dedis juga ya. Tapi bawahnya juga kan kita juga dari junior yang juara dunia junior kemarin itu Leo Daniel, The Babies ya. Lalu Fikri Bagas, lalu ada Pram dan Jere, lalu juga ada kemarin kan Ana sama Tiwi yang ganda putri ya. Lalu Apri juga sebetulnya itu dari angkatan junior. Nah, jadi memang regenerasi ini berjalan dengan baik. Hanya memang setiap atlet itu kan punya talents berbeda. Ada yang cepat matang, ada yang masih prosesnya tuh masih ya kalau dibilang mungkin sedikit lebih panjang. Karena kan kematangan seorang atlet berbeda-beda. Tapi saya melihat bahwa Indonesia saat ini sih kalau pembinaan regenerasi cukup baik, hanya tinggal bagaimana proses dan juga bagaimana untuk kalau dibilang tuh kematangan atlet itu sendiri aja. Ya. Tinggal menunggu waktu kali bisa dibilang. Jam terbang juga dibutuhkan, lalu kemauan dan pastinya balik lagi ke pribadi ya. Dari motivasi atletnya juga, lalu juga mungkin penanganannya juga, pelaksanaan penanganan seperti apa. Dan kita juga harus bisa menerapkan strategi karena kebetulan 2 tahun lagi kita akan Olimpiade. Nah, bagaimana kita mempersiapkan siapa atlet yang akan menuju Olimpiade dan bagaimana pengiriman pemain, karena kan itu kan strategi ya. Setiap pemain tentunya pada saat bertanding tentunya dia targetnya apa. Nah, itu yang memang harus mungkin saat ini diperhatikan dan tentunya kerja keras yang sangat dibutuhkan. Tidak hanya pemain, pelatih tapi juga pengurus. Setuju. Harus align semuanya gitu. Kalau mungkin masalah ada tambahan? Ya tentunya tadi saya disampaikan ke Susi bahwa tadi Olimpiade kan 2024 Mas. Kalau saya tidak salah mulai Januari 2023 sudah mulai proses kualifikasi. Nah untuk itu di dalam 6 bulan ini PBSI harus mulai mempersiapkan siapa yang akan nanti lebih difokuskan untuk di Olimpiade. Karena tidak bisa semua Mas. Satu, kedua juga ada jatah itu. Di Indonesia hanya jatahnya 2 biasanya. Kalau masuk dalam 8 besar dunia. 8 besar dunia. Wow. Sangat berat itu. Dan ya tentunya yaitu proses ini yang harus kita lalui dan PBSI dalam hal ini harus mempersiapkannya dengan baik. Harus mempunyai strategi tadi yang disampaikan oleh Susi karena memang waktunya ini selalu berkejar-kejaran. Sepertinya lama 2 tahun padahal tidak. Cepat sebentar. Cepat ya. Betul. Sekarang sudah Juli kan Mas. Nah, seperti itu. Jadi apalagi
ada pemain-pemain kita yang saat ini kan Grace sudah resign, sudah berhenti. Dedis kan sudah umur, Kevin Gideon kan sepertinya juga saat ini belum fit nih, masih terkendala cedera. Dan bagaimana yang lain ini? Tentunya ini merupakan satu tugas berat, sangat berat, bukan cuma berat sih, sangat berat bagi PPSI untuk menyiapkannya, karena kita harapkan tradisi emas untuk Indonesia tetap terjaga dengan baik. Gitu. Iya sih, berarti nggak bisa Roro Jonggrang tiba-tiba gitu tuh, kagak bisa begitu. Mohon maaf nih kalau nyiapin atlet nggak bisa kayak klien lagi nge-brief ya. Kadang-kadang suka minta event buru-buru. Roro Jonggrang ya. Nggak bisa, ini atlet bos, ya kan? Benar-benar. Nah, justru itu karena melihat perkembangan atlet bulu tangkis. Nah, ini mungkin dari Aztec gimana nih? Adakah mungkin program untuk perkembangan bulu tangkis Indonesia atau bersama-sama mungkin dengan PBSI atau ada program-program nggak sih ini? Mas Alan? Ya tentunya kami akan menyiapkan program, Mbak, karena Aztec tentunya sejauh ini sampai dengan hari ini selalu menyiapkan produk yang terbaik dengan harga yang terjangkau. Wah, itu yang penting. Itu yang penting. Standar internasional tapi harganya terjangkau untuk masyarakat. Dan kita selalu memperhatikan itu, Mas Adit, karena ya bagaimanapun kan kita ingin mengimprove atau memberikan hal yang maksimal pada saat memakai produk Aztec. Di samping itu juga pastinya dari Aztec sendiri kita membantu PBPBSI untuk membuat kejuaraan-kejuaraan. Di mana kita mengumpulkan mungkin atlet-atlet ya dari pelosok tanah air. Jadi kayak talent scouting juga Membuat kejuaraan di mana biasanya atlet-atlet ini juga bisa menjadi dipantau oleh PBPBSI untuk bisa masuk ke pelatnas. Jadi juaranya memang, betul, gitu tidak hanya mungkin di bisnis aja, kita mungkin membuat produk, tapi kita juga mengadakan satu turnamen pertandingan. Pembinaan, Mas Adi. Tadi seperti yang Mas Adi disampaikan, kita harus inline, Mas. Integrated. Jadi PBSI ini kan posisinya tidak menjangkau seluruh pelosok. Nah, tugasnya Aztec untuk membantu dan juga klub-klub lain untuk mengadakan event supaya terpantau nanti oleh PPSI. Dengan adanya pertandingan kita mengadakan 10 setiap tahun 10 kota. 10 kota setiap tahun. Pulau, jadi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, sampai di Papua. Wow. Aduh, harusnya Sabtu Minggu ya Mas Alan biar kita bisa ikut. Ikut tapi maksudnya? Ikut tanding. Coba tahu kan PBSI gitu. Tapi berarti itulah salah satu kontribusinya juga dari Aztec gitu. Bukan cuma sekedar berbisnis, tentu bisnis memang menjadi core-nya, tapi kan dari kita untuk kita juga gitu. Kan harus memberikan impact. Iya, melihat juga siapa tahu ada talenta tersembunyi yang belum mendapatkan panggung gitu kan. Kadang-kadang kan bisa kayak gitu ya. Aztec itu adalah alat susi teknologi yang ternyata nggak cuma jualin produk doang, tapi juga memberikan dampak dan kontribusi. Tadi di cut sebelumnya ngobrol kalau Aztec itu suka bikin turnamen yang supaya juga nih mungkin juara-juara bisa terpantau oleh PBSI gitu. Setuju. Jadi ceritanya dari turnamen itu outputnya ternyata sudah banyak ya ternyata ya. Betul, gimana tuh ceritanya Mas Alan? Iya, dengan adanya event yang kita buat selama sudah lebih dari 15 tahun. 15 tahun. Lebih dari 15 tahun Aztec Open itu banyak sekali bibit yang saat ini sudah terjaring oleh PBBSI. Contoh. Mungkin dari dulu ya, Hayom. Bellatrix Manuputi, Jonathan Christie, Ginting. The Babies, Leo Daniel, Apriani, Siti Fadia, Ripka Sugiarto, banyak. Itu semua dari Aztec Open itu. Dan sekarang mereka udah menjadi pemain-pemain mantap gitu. Yang mewakili Indonesia untuk turnamen internasional. Mas Adi, Mbak Sheryl. Jadi makanya sekarang Mas Alan sama Mbak Susi semangat terus kayaknya bikin itu ya. Semangat karena happy ya ternyata output dari Aztec Open itu bisa benar-benar juga punya kontribusi terhadap si atlet-atlet nasionalnya gitu ya. Wow, dan tentunya kalau kontribusi mungkin pada akhirnya output yang diharapkan bisa nyumbang emas dan lain-lain. Tadi sempat diceritain juga di segmen sebelumnya nih teman Motion. Tapi sekarang kita pengen ketawa-tawa gitu, penasaran sama hal-hal lucu yang mungkin dialami nih sama Mbak Susi, Mas Alan selama berkarir sebagai pemain bulu tangkis atau mungkin ketika merintis Aztec. Anything boleh nggak di-share? Dari Mbak Susi dulu. Waduh, kalau kita flashback ya, jadi awal-awal pada saat kita pertama kali bikin Aztec, itu sebetulnya pas kita setelah pensiun kita kan kalau dibilang awal banget ya, awal banget bisnis mau ngapain ya seperti ini gitu. Tapi kita sendiri juga kan basicnya di olahraga, di badminton. Jadi waktu awal kita tuh belajar lagi.
Jadi kalau kita udah nggak sempet kan, kalau kuliah apalagi kan bener, waktunya karena persiapan tanding terus. betul, kita nggak sampai secara akademis sih sampai selesai. Akhirnya pada saat kita bisnis kita kayak les lagi ya, les marketing, les branding. Jadi kita ambil guru tapi yang kayak kalau dibilang seminar ya, kayak banyak seminar betul. gitu ya. Jadi itu yang kita lakukan karena untuk bisa ya pastinya untuk bisa menjalankan bisnis ini kan kita juga harus tahu harus ya. belajar juga. Meskipun mungkin kita tahu secara mungkin raket, bagaimana bikin raket, tapi kan untuk masarin seperti itu juga kita mesti paling nggak punya pengetahuan di situ. Tapi yang lucu lagi bahwa waktu awal kita memasarkan produk kita tuh door to door loh. Ke pasar pagi, kita bener-bener kayak sales keliling. Beneran yang kita tuh mau titip jual aja susah banget. Jadi ya kalau orang mengatakan katanya, aduh lu juara dunia lu nggak malu kayak gitu. Saya pikir ya saya harus menanggalkan juara dunia. Kalau dulu orang melihat saya sebagai juara dunia, juara olimpiade, tapi pada saat saya bisnis, saya kan mulai dari nol lagi ya. Jadi bukan Susi yang juara dunia, tapi ya Susi sekarang yang istilah juara raket ya seperti itu. Pastinya ya itu juga mental ya. Ini yang menjadikan ada satu mungkin karena kita biasa di bulu tangkis ya, mental kita kuat. Di sini pun saya bilang ya namanya juga kita cari rezeki yang penting halal ya. Dan kita belajar, kita tidak malu untuk belajar karena memang ini adalah sesuatu yang baru dan membuat kita untuk bisa mencapai impian kita berikutnya. Kalau dulu waktu kecil kan ingin jadi juara dunia, tapi pada saat saya menjadi bisnis terjun ke bisnis, kita ingin bisnis kita sukses. Tentunya belajar dan belajar itu yang terus kita lakukan dan bekerja keras. Tidak pernah menyerah. Banget. Itu dia keinginan atau eager mau belajarnya. Betul. Itu yang penting tuh teman Motion. Gimana Mas Alan? Aku amazed sama jawaban Mbak Susi nih barusan. Mas Alan, gak boleh sama jawabannya ya? Ayo. Aduh, gak di briefing lagi. Iya memang sih Mas. Jadi kalau dibilang sama ya akhirnya juga sama juga. Karena kita bareng-bareng. Umur hidup ini bareng-bareng nih kayaknya nih. Memang ya itulah Mas tantangannya seperti itu. Jadi kalau kita kan memasarkan satu produk yang baru tentunya banyak sekali pertanyaan dari toko, kualitasnya bagaimana lah, kekuatannya, atau kalau buat pemain nanti cocok nggak seperti itu. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu dibandingkan compare dengan merek-merek top dunia kan. Tentunya itu satu tantangan yang cukup berat buat kami gitu berdua. Tapi ya itulah, oke, kita maju, kita harus tahu bahwa yang kita jual itu apa sih sebetulnya, compare dari produk yang lain, apa sih keunggulannya, apa sih benefitnya seperti itu. Jadi itu yang kita mau jual. Karena kalau kita sama kan berarti kan sama aja dengan yang lain kan. Dan tentunya kalau compare dari merek dunia ya tentunya mereka akan memilih produk yang sudah ada terkenal, nama nama seperti itu Mas Adi. Tapi itu luar biasa lah ya, maksudnya ketika terjun di bisnis, oke, kita sekarang nih harus terjun di bisnis dan saingannya kan langsung itulah produk-produk itu gitu kan, mau nggak mau gitu. Tapi aku suka banget jawabannya Mbak Susi tadi bilang kita nggak malu untuk mulai dari nol. Itu dia. Itu mungkin mentalnya terlatih dari mental atlet pemenang, itu ya, mental pemenang ya. Maksudnya ya biar gimana, biasanya kalau orang biasa gitu ya pasti gimana ya gitu, malu dong ya kan, gitu biasa gitu. Tapi Mas Alan pada saat itu punya keyakinan oke lah kita jalanin ini berdua pasti bisa lah gini ya, yakin juga nih ya. Pernah yakin, down juga nggak? Oh pasti Mbak, tapi yang pasti kenapa kita yakin, karena sebelum kita membuat produk tentu kita harus survei Mbak. Nah itu dia harus riset juga tuh ya Mas Alan ya. Tadi kita pada saat di factory, di pabrik ya kita riset dengan lawan-lawan kita, maksudnya dengan kompetitor kita. Kompetitor. Yang terbaik apa sih keunggulan mereka, bagaimana cara buatnya, produknya apa yang mereka jual, lalu kualitasnya bagaimana, bahan materialnya bagaimana, itu kita yang riset Mas. Dan pada akhirnya apa nih kira-kira mungkin akhirnya ya keunggulan satu Mas, kita selalu harus menggunakan produk yang terbaik, kualitasnya Mbak. Kualitasnya itu karena itu kualitas menentukan, karena kalau datang ke toko raket sepintas sama, tapi sebetulnya berbeda, kontainnya atau isinya yang berbeda. Jadi kita selalu menggunakan karbon terbaik yang kita buat, yang kita import dari Jepang. Wow, itu dia unique selling point-nya unique selling point-nya. Jadi materialnya yang the best ya. Materialnya, karbonnya yang the best. Sampai pada saat kita order ya, kita pesan karbon tersebut, kita harus mencatat untuk keperluan apa. Karena biasanya untuk keperluan bikin nuklir. Karbonnya, karena the best itu karbonnya. Dan untuk mobil pesawat juga. Pesawat itu pakai itu semua, Mbak.
Waduh, dan karbonnya khusus itu memang. Wah, waktu misalnya udah jadi nih raketnya gitu, Mas Alan atau Mbak Susi pegang, pengen main lagi nggak jadi? Aku olimpiade lagi dah, nggak gitu. udah males kayaknya. Sudah berbeda kali ya. Berbeda. Kalau ya. kita pegang raket sekarang itu bagaimana mempromosikan raket itu biar bisa dijual. Bukan buat prestasi ya. Bagaimana kita bisa jual sebanyak-banyaknya dan itu bisa membuat brand kita tambah terkenal. Wow, ini pengalaman yang nggak mungkin gue lupain. Banget. Dan kita tuh punya program namanya Motion Cuan, cari untung bareng teman. Jadi kita tuh ngobrolin soal bisnis sebenarnya ya kan. Gimana kita orang-orang baru bikin bisnis, entrepreneur gitu. Sebenarnya kita ngobrol di sini selain ngobrol Aztec, ngobrol soal karir. Tapi ternyata ya banyak banget hal dari seorang entrepreneur yang bisa kita ambil gitu. Dari seorang pebulu tangkis kan. Pebulu tangkis lagi gitu kan. Pebulu tangkis tapi kita ngambil ilmu entrepreneur gitu ya. Nah, waduh. itu dia, apalagi sempat di-mention juga sebelumnya nih teman Motion yang mungkin kamu baru gabung juga. Kalau dulunya Mbak Susi sama Mas Alan itu door to door jualin produknya. Dari pasar ke pasar katanya. Wow, sekarang gimana nih? Masih door to door nggak nih? Mas Alan dan juga Mbak Susi? Isi raket gitu. Ya, sekarang tentunya produk Aztec sudah selain di toko tradisional, sekarang kita sudah ada di modern market. Saat ini kami bekerja sama dengan Sport Station. Jadi untuk membeli produk Aztec sudah tidak perlu lagi ke yang kemana-mana dari ke Sport Station. Sport Station di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Dan produknya itu, gengs, itu bukan cuma raket atau cuma buat bulu tangkis doang. Betul. Sepatu futsal tadi, aparelnya juga udah ada. Sepatu running, jogging, sepatu basket. Tentunya kualitasnya Wow. Tas bulu tangkis gitu juga ada ya? Ada. Semuanya kalau ada. semua bulu tangkis semua sih, semua komplit ya. Kaos kaki, senar, shuttlecock, ada semua. Ada semuanya. Yang nggak ada medali doang. Nggak dijual. Kalau itu nggak dijual aja. Enak banget itu. Kagak tanding dapat medali ntar gitu ya kan? Tapi melihat sekarang udah dari perjalanan hidup gitu ya seorang Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti dari zaman dulu sampai sekarang menjadi seorang bisnis yang sukses lah kita bisa bilang gitu ya. Melihat gak sih bahwa banyak juga atlet-atlet yang setelah mereka berkarir dan mereka sukses, ternyata jadi atlet tuh nggak berhenti sampai situ. Mereka harus punya literasi keuangan yang baik juga gitu ya. Bener nggak sih? Kayak kan maksudnya kalian berdua adalah yang sukses untuk setelah pensiun ternyata karirnya nggak berhenti sampai situ. Jadi businesswoman, jadi businessman gitu kan. Apakah betul seorang atlet yang mungkin ada teman Motion yang pengen berkarir jadi gitu atlet. Ya di dunia olahraga, aduh pengen sih tapi ntar gimana dong tuanya gitu ya. Dan ini mungkin pesan-pesan juga nih sama teman-teman yang takut kalau jadi atlet nih gimana nih, abis itu harus ngapain ya. Ya betul sekali, mungkin untuk teman-teman ya generasi muda yang ingin mungkin berkiprah atau ingin menjadi seorang atlet, jangan takut. Saat ini olahragawan atau menjadi atlet itu sudah menjadi satu profesi. Betul. Kita tahu bahwa kemarin Olimpiade juga ya, bahwa Grace dapat bonusnya banyak ya. Meskipun mungkin saat ini masih belum ya, dari pemerintah belum dapat jaminan masa tua, tapi paling tidak dari hasil pertandingan kalau kita juara dari hasil pertandingan itu ya memang ada prize money. Jadi jangan takut, tapi yang terpenting adalah untuk menjadi seorang atlet itu butuh satu kerja keras, ketekunan, lalu juga motivasi yang tinggi untuk bisa mencapai itu. Tapi setelah mungkin pada saat kita sukses, mungkin saya share sedikit bahwa kita juga harus memikirkan masa depan. Karena sebagai atlet itu ada usia ya, usia di mana kita harus pensiun. Nah setelah itu kita mau ngapain? Sehingga kita juga harus belajar bagaimana memanage keuangan, bagaimana kita untuk menginvestasikan keuangan kita, betul. Jadi kita juga harus tetap belajar. Saya percaya bahwa setiap hari di saat kita terus belajar untuk bisa menjadi lebih baik lagi, itu akan lebih berkembang dan kita harus punya tujuan juga. Jadi tidak hanya pada saat menjadi seorang atlet, tapi untuk kehidupan yang akan datang ke depannya. Set goals. Benar. Set goals, kerja keras, grit ya, harus punya ketangguhan juga tentunya teman Motion. Mas Alan? Ya tentunya ya tadi saya sampaikan Susi bahwa memang jadi atlet adalah suatu passion, suatu cita-cita yang mulia sebetulnya, dan saat ini juga sudah semakin baik bisa menjadikan profesi dibandingkan dulu Mbak. Tapi tentunya pada saat mereka berhenti, mereka juga harus belajar untuk kehidupan yang lain, kehidupan yang baru. Tentunya mereka harus bijaksana
untuk menggunakan uang yang sudah mereka dapat pada saat mereka menjadi atlet. Dengan ya mengikuti mungkin kursus secara finansial, secara investment seperti itu. Jadi kedepannya akan lebih baik dan mudah-mudahan Mbak saat ini kita sedang memperjuangkan dari pemerintah juga ya jaminan hari tua untuk mantan pemain yang telah berprestasi, telah mengharumkan nama bangsa Indonesia di dunia internasional. Dan itu banyak banget di luar sana. Harapannya kenapa? Karena orang tua selalu mengatakan kalau jadi atlet tuh nantinya seperti apa. Nah itu yang menjadi pertanyaan. Suka kayak sehingga gitu. Ini kan menjadi apa ya? Jawaban. Memberikan jawaban, kepastian, harapan juga karena kita tahu bahwa menjadi atlet itu menjadi satu kebanggaan bangsa. Dan seperti yang Pak Jokowi katakan bahwa yang bisa mengibarkan merah putih hanya presiden dan atlet yang menjadi juara di dunia internasional. Bener sih. Iya bener, setuju. Iya kan. Nah, keren banget nih teman. Mudah-mudahan cepat disetujui sama pemerintah. Amin, Mbak. Jadi bener kayak yang berprestasi kan suka banyak cita-cita sedih gitu kan. Dulu dapat emas, sekarang begini kan kita tahu lah ya cita-cita itu. Tapi tentunya juga selain itu jamin hari tua, kitanya juga sebagai atlet harus benar kata Mas Alan dan juga Mbak Susi bahwa harus punya literasi keuangan yang baik, harus bijaksana menggunakan uang. Sekarang mungkin pas lagi banyak menang, duit banyak banget. Nah itu dia tebar. Nggak boleh foya-foya tuh teman motion ya. Benar. Nah itu dia sih. Tapi kalau ngelihat sekarang masa pandemi juga kan kebetulan dan memang banyak banget yang main bulu tangkis dan lain-lain. Kalau misalnya mau beli untuk Aztec sendiri produk-produknya boleh di-share nggak nih? Mungkin dari Mas Alan, Instagram, Twitter atau store-nya silakan. Ya store-nya yang pasti store-nya ada di seluruh Indonesia di Sport Station. Dan beberapa juga ada di toko tradisional. Dan juga ada Instagram juga aztec.id. Untuk Instagramnya. Bisa online juga ya. Bisa pembelian online gitu. Jadi kita sudah menyiapkan store-store atau toko-toko apabila teman-teman semua ingin beli, tidak harus datang tapi juga bisa melalui online. Apalagi sekarang pandemi kayaknya semua orang online ya, udah tinggal pesennya online ya. Ada online, ada yang offline, teman motion tinggal disamperin aja atau cek di Instagramnya di aztec.id. Sebenarnya masih pengen banget ngobrol ya share ya. Nggak habis sih kalau ngobrol, nggak habis sih. Aduh gimana nih. Tapi nggak apa-apa, udah bener-bener terima kasih banget Mas Alan dan Mbak Susi mau main ke studio kita. Dan semoga Aztec ke depan program-programnya makin juga bisa melahirkan atau membuat spotlight dari talenta-talenta muda di seluruh Indonesia itu yang mudah-mudahan harapan kita ya. Setuju banget dan cita-cita apa yang diinginkan sama Mbak Susi, Mas Alan itu bisa terjadi secepat-cepatnya. Amin. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi ya dan Indonesia. Ayo dong Mas Alan, Mbak Susi dong. Indonesia. Terima kasih Mbak Susi dan juga Mas Alan. Terima kasih sama-sama Mas Adit, Mas Sheryl. Teman Motion, sekarang udah tahu kan gimana sih cerita kesuksesan dan jatuh bangun dari sang legend bulu tangkis? Terima kasih ya udah dengerin Ngobrol Seru Motion Tap Out bersama Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti. Kita ketemu di Ngobrol Seru lainnya bareng tamu-tamu yang pastinya gak kalah seru.